Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viga Joni Putra dari Sistem Informasi B NPM 73. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TOGAF dan pengertian TOGAF. Nah, TOGAF adalah sebuah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang terbuka dan terstandar. Ia menyediakan metode dan alat untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan arsitektur yang efektif. Ia juga membantu dalam meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kualitas dari sistem dan proses organisasi. Ia dapat diterapkan di berbagai industri dan organisasi. Manfaat TOGAF meningkatkan efisiensi dan efektivitas. TOGAF membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan sistem dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan terstandarisasi. Kedua, meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan arsitektur. Dengan menggunakan TOGAF, risiko dalam pengambilan keputusan arsitektur dapat diminimalkan karena adanya proses yang terdefinisi dengan baik. Ketiga, memungkinkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda. TOGAF memungkinkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda dengan menyediakan panduan yang jelas untuk integrasi dan komunikasi antara sistem-sistem tersebut. Keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. TOGAF membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim IT dan bisnis dengan menyediakan bahasa dan konsep yang umum digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi. TOGAF membantu meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi dengan menyediakan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Komponen TOGAF. Komponen utama dalam TOGAF yaitu arsitektur bisnis, peran dan tanggung jawab merencanakan dan mengelola arsitektur bisnis perusahaan termasuk strategi bisnis, proses bisnis, dan struktur organisasi. Kedua, arsitektur data mendefinisikan dan mengelola struktur dan kualitas data perusahaan termasuk basis data, data warehouse, dan integrasi data. Ketiga, arsitektur aplikasi merencanakan dan pengelolaan aplikasi perusahaan termasuk sistem aplikasi, aplikasi khusus, dan integrasi aplikasi. Yang terakhir adalah arsitektur teknologi mendefinisikan dan mengelola infrastruktur teknologi perusahaan termasuk jaringan, server, sistem operasi, dan keamanan. Proses TOGAF. Tahap pra-arsitektur. Tahap ini merupakan tahap awal dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Aktivitas dan hasil yang spesifik dilakukan dalam tahap ini untuk membantu dalam memahami kebutuhan dan konteks perusahaan. Kedua, tahap arsitektur proyek. Tahap ini melibatkan pengembangan arsitektur yang spesifik untuk proyek tertentu dalam perusahaan. Aktivitas dan hasil yang spesifik dilakukan dalam tahap ini untuk membantu dalam merencanakan dan mengelola proyek arsitektur. Ketiga, tahap arsitektur. Tahap ini melibatkan pengembangan arsitektur yang spesifik untuk domain arsitektur tertentu dalam perusahaan. Aktivitas dan hasil yang spesifik dilakukan dalam tahap ini untuk membantu dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan arsitektur domain dengan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Keempat, tahap arsitektur. Tahap ini melibatkan pengembangan arsitektur yang spesifik untuk arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Aktivitas dan hasil yang spesifik dilakukan dalam tahap ini untuk membantu dalam mengelola dan memelihara arsitektur perusahaan. Yang terakhir, tahap arsitektur juga sama, tapi beda penjelasan. Tahap ini melibatkan pengembangan arsitektur yang spesifik untuk arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Sama. Aktivitas dan hasil yang spesifik dilakukan dalam tahap ini untuk membantu dalam mengelola dan memelihara arsitektur perusahaan. Oke, sama. Keunggulan TOGAF, kerangka kerja yang terbuka dan terstandar. TOGAF adalah kerangka kerja yang terbuka dan terstandar yang berarti dapat digunakan oleh berbagai organisasi dan komunitas dalam pengembangan arsitektur perusahaan mereka. Kedua,
Fleksibilitas dalam penggunaan dan adaptasi. TOGAF memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dan adaptasi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi yang berbeda. Ketiga, dukungan dari komunitas dan organisasi industri. TOGAF didukung oleh komunitas dan organisasi industri yang luas sehingga pengguna TOGAF dapat memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang tersedia dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Keempat, fokus pada pengembangan arsitektur yang efektif dan efisien. TOGAF memiliki fokus yang kuat pada pengembangan arsitektur yang efektif dan efisien, sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Kelima, kemampuan untuk mengintegrasikan dengan kerangka kerja dan metode lainnya. TOGAF memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan dengan kerangka kerja dan metode lainnya, sehingga dapat digunakan bersama-sama dengan pendekatan lain dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Yang terakhir, kemampuan untuk mengelola kompleksitas dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan. TOGAF memiliki kemampuan untuk mengelola kompleksitas dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan, sehingga membantu organisasi dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedang nggak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.